Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam perkuliahan Sistem Informasi Manajemen. Ya, walaupun masih di dalam keadaan pandemi, ya, kita tidak bisa tatap muka secara langsung. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengemban ilmu, ya, mencari ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman semua, pada pertemuan kali ini saya tidak akan banyak memberikan gambaran, ya, mengenai mata kuliah kita. Tapi yang pertama saya akan lakukan adalah bagaimana teman-teman membrainstorming diri teman-teman tentang apa itu sistem informasi manajemen. Jadi sebelum kita masuk ke mata kuliah, saya berikan tugas terlebih dahulu, di mana tugas itu teman-teman harus mencari apa itu sistem informasi manajemen, ya. Kemudian bagaimana perkembangannya dan penerapannya di dunia bisnis hingga saat ini. Nah, 3 hal itu yang teman-teman cari. Jadi yang pertama adalah apa itu sistem informasi manajemen, sistem informasi manajemen, kemudian sejarah dan perkembangannya, kemudian bagaimana penerapannya di dalam dunia bisnis hingga hari ini. 3 hal itu, dan itu dilakukan secara berkelompok. Nah, secara berkelompok, teman-teman buat makalah dan video penjelasan, ya. Video penjelasan bisa seperti ini, teman-teman bisa Zoom bareng satu kelompok, kemudian menjelaskan PPT-nya, kemudian nanti di-upload di YouTube, teman-teman dari kelompok yang lain nanti menanggapi video yang telah di-upload oleh masing-masing kelompok. Nah, seperti itu. Dan buat pertanyaan, ya. Dari situ teman-teman masing-masing kelompok membuat pertanyaan untuk kelompok-kelompok lainnya. Nah, pertanyaan itu ditaruh di grup, ya. Ditaruh di grup pertanyaannya, kemudian dijawab di grup, ya. Nah, teman-teman, jadi biasanya kalau saya itu pasti nggak hanya sekedar kuliah, ya, saya akan memberikan berbagai informasi mengenai keadaan hari ini, gitu. Hari ini itu sungguh luar biasa, ya. Sistem informasi manajemen itu bagi perusahaan sangat luar biasa, karena dia akan memberikan gambaran sebuah keadaan perusahaan, bagaimana perusahaan itu dikelola, ya. Kemudian apa saja yang terjadi di dalamnya, sehingga kita bisa memutuskan mau bagaimana ke depannya. Itulah sistem informasi manajemen. Nah, dan tak lepas dari teknologi, ya. Itu luar biasa perkembangan teknologi hari ini. Hampir semuanya sudah dikerjakan melalui aplikasi, kemudian ada juga artificial intelligence dan lain sebagainya. Nah, patut diketahui bahwa artificial intelligence ini tidak hanya di dalam aplikasi bisnis, tapi juga media sosial. Ini hal yang sangat mengkhawatirkan, ya, keadaan hari ini. Kita itu berpikir itu dibentuk oleh media sosial. Nah, hati-hati teman-teman. Nah, tidak semua apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan itu adalah yang sebenarnya terjadi, ya. Teman-teman di sini harus belajar bahwa bagaimana sebuah fenomena dibuat, ya. Itu enggak ada yang secara murni itu terjadi secara normal, itu enggak. Tapi ada yang mendesainnya, ada yang mengkreatnya, yaitu orang-orang yang memiliki kekuatan besar di belakang itu semua, yang kita tidak mengetahuinya. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ini adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, power untuk menggerakkan dunia. Nah, salah satunya pandemi ini. Bagaimana perekonomian ini diatur sedemikian rupa, ya, krisis dan lain sebagainya. Itu by design. Nah, teman-teman semua itu harus bisa mempelajari hal itu, ya.
Karena ini yang paling penting, media sosial itu nggak sembarang untuk teman-teman untuk mencurahkan hati atau memamerkan sesuatu. Semua itu didesain agar kalian bisa menyetujui apa yang ada di dalam konten itu. Nah, bayangkan satu kali klik itu berpengaruh terhadap apa yang akan kalian pikirkan ke depannya, ya. Karena apa? Kan algoritmanya seperti itu, niche-nya seperti itu. Jadi hati-hati dalam bermedia sosial. Sekali salah kita melihat informasi, mendengarkan informasi yang salah, itu semuanya akan kita dibutakan oleh informasi yang salah tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita nggak tahu itu salah atau benar. Jadi anggap kalau kesalahan yang diulang-ulang itu akhirnya menjadi kebenaran. Dianggap benar akhirnya kesalahan itu. Nah, itulah dunia hari ini. Apalagi Indonesia yang saat ini buzzer itu dibiayai, dan itu memang benar adanya. Bahwa karena saya punya ada beberapa kader saya, ya, anak didik saya yang waktu itu bekerja di dalam rezim ini. Ya kerjanya seperti itu. Bayangkan satu orang memiliki 150 akun. Itu luar biasa media sosial. Bahwa kerjanya ya itu membangun sebuah opini, ya, membangun provokasi, propaganda, itu luar biasa. Itu baru satu tempat, satu orang isi satu rumah biasanya 40. Bayangkan ada beberapa titik di Indonesia seperti itu kerjanya, dan itu dibayar UMR. Gimana nggak enak, sebulan bisa ngambil 6 juta dari situ. Itu luar biasa. Nah, itulah hari ini kalau kita sebut sebagai post-truth. Makanya teman-teman ini harus bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak, dan gunakan hati nurani. Ya, mengasah hati nurani itu kita harus, ya, kita percaya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Udah cukup itu aja, dua hal itu yang menjadi panduan hidup kita. Kalau kita keluar dari dua hal itu luar biasa. Kita bakal kehilangan arah, sehingga kita ya bisa-bisa kita menghujat orang yang benar, gitu. Itu luar biasa seperti itu. Dan ada satu hal lagi, yakni kekuatan dunia untuk merusak generasi Indonesia itu luar biasa. Ya, sekuler. Pokoknya bagaimana manusia-manusia di Indonesia ini mampu mengindahkan agamanya. Ya, orang tetap agamanya Muslim, semua beragama, tetapi sekuler itulah mereka bukan meninggalkan nilainya mulai banyak yang dihilangkan, yang dibelokkan. Nah, ini hati-hati, dan itu merupakan sebuah proyek dunia yang ada di Indonesia. Ini sedikit pengantar dari saya biar teman-teman paham bahwa hidup ini tidak seperti apa yang kalian lihat, dengar, dan rasakan. Nah, untuk menelaahnya kita butuh ilmu untuk itu. Nah, inilah teman-teman di sini kita terus belajar, ya, mencari ilmu yang sedalam-dalamnya. Kalau hanya ilmu di kuliahan itu nggak cukup. Nah, teman-teman harus mencari lebih dalam, dan jangan lupa ini, jangan sampai meninggalkan Quran Sunnah itu. Karena kalau kalian meninggalkan Quran Sunnah, akhirnya apa? Orang paham dunia segala macam, tapi meninggalkan agamanya. Nah, gitu teman-teman semua dari saya. Nah, itulah sedikit pengantar dari saya untuk pertemuan hari ini. Ya, jadi kerjakan tugasnya sebaik mungkin, kemudian diupload di Olu. Oke, bila nanti ada pertanyaan bisa diwakilkan oleh ketua kelasnya, ya. Ketua kelasnya nanti disampaikan saya apa aja yang tidak dimengerti, lalu nanti saya informasikan kembali. Oke. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya, ya. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.